Pemirsa Khazanah, di zaman modern seperti sekarang ini, bekerja hingga larut malam seakan sudah menjadi tren pola kerja masyarakat. Sehingga pekerjaan itu seperti sudah terpola, berangkat pagi-pagi dan pulang larut malam. Sungguh melelahkan. Belum lagi jika dalam kelelahannya, ia tetap konsisten beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kelelahan ini tidaklah sia-sia selama pekerjaan itu diniatkan dengan baik mencari rezeki untuk menafkahi keluarga. Ini adalah ibadah yang luar biasa. Mengapa demikian? Al-Munziri dalam kitabnya At-Targhib wa At-Tarhib menyebutkan dialog Nabi dan para sahabatnya dengan kisah yang sangat indah dan patut direnungkan. Suatu ketika, Nabi SAW dan para sahabat melihat ada seorang laki-laki yang sangat rajin dan ulet dalam bekerja. Seorang sahabat berkomentar, "Wahai Rasulullah, andai saja keuletannya itu dipergunakan di jalan Allah." Rasulullah SAW menjawab, "Apabila dia keluar mencari rezeki karena anaknya yang masih kecil, maka dia di jalan Allah. Apabila dia keluar mencari rezeki karena kedua orang tuanya yang sudah renta, maka dia di jalan Allah. Apabila dia keluar mencari rezeki karena dirinya sendiri supaya terjaga harga dirinya, maka dia di jalan Allah. Apabila dia keluar mencari rezeki karena riak dan kesombongan, maka dia di jalan setan." Sungguh penghargaan yang luar biasa kepada siapapun yang lelah bekerja mencari nafkah. Usaha mencukupi kebutuhan hidup di dunia terkait erat dengan masa depan di akhirat. Bahkan secara khusus Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada siapapun yang kelelahan dalam mencari rezeki. Barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan mencari rezeki pada siang harinya, maka pada malam itu ia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Subhanallah, tidak ada yang sia-sia bagi seorang muslim kecuali di dalamnya selalu ada keutamaan. Kelelahan seseorang dalam mencari nafkah yang halal untuk keluarganya hendaknya menjadi prioritas bagi seorang kepala keluarga. Sebagian kita mungkin mengira bahwa menafkahi keluarga itu merupakan kewajiban dan hanya menjadi tugas seorang kepala keluarga. Padahal pahala dan kebaikan yang dia peroleh sama saja dengan bersedekah. Bahkan lebih baik dari itu. Rasulullah SAW menegaskan dalam sabdanya, "1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk 1 orang miskin, jika dibanding dengan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya lebih besar." Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu, rasa lelah atau capek karena bekerja dalam mencari rezeki halal tidaklah sia-sia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai hambanya yang bekerja keras. Sesungguhnya Allah Ta'ala senang melihat hambanya bersusah payah, lelah dalam mencari rezeki yang halal. Hadis riwayat Ad-Dailami. Kelelahan itu akan mendapatkan keuntungan berlipat bagi dirinya, karena akan terbayarkan dengan harta yang diperoleh, dan di sisi lain dia mendapatkan keutamaan akhirat dengan terhapusnya dosa-dosa. Syaratnya bekerja dan lelah. Bukankah ini bukti tak terbantahkan bahwa kelelahan ternyata nikmat yang luar biasa? Rasul SAW bersabda, "Surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa, dan neraka itu diliputi perkara-perkara yang disukai syahwat." Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan peringatan Nabi SAW dalam hadis ini, maka wajar jika berbuat baik itu terkadang membuat lelah. Sebaliknya perbuatan buruk terkadang menyenangkan. Namun begitu tetaplah pilih yang membuat lelah karena dampaknya kekal dan berdampak panjang. Itu sebabnya sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Bila kita merasa letih karena berbuat kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Bila kita bersenang-senang dengan dosa, kesenangan itu akan hilang dan dosa yang akan kekal." Lelah saat berbuat kebaikan itu manusiawi. Kita juga perlu waspada karena terkadang dosa itu datang dengan penampakan yang menyenangkan dan terkesan membuat kita bahagia. Namun akhirnya penyesalan berkepanjanganlah balasan yang kita terima. Maka nikmati saat lelah datang ketika kita berbuat kebaikan. Karena dalam lelah itu tersimpan rahasia luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Thomas Alva Edison, sang penemu lampu pijar, konon masa kecilnya menyedihkan. Ia dikeluarkan dari sekolah oleh gurunya karena dianggap terlalu bodoh, hingga akhirnya ibunya memutuskan untuk mengajari sendiri Edison. Edison menjalani letihnya dikucilkan oleh sekolah serta letihnya belajar sendiri di rumah. Hingga suatu ketika ia mempunyai ide membuat sebuah lampu pijar. Ia harus melalui 9.998 kali kegagalan dalam penelitian dan percobaannya untuk berhasil menemukan teknologi lampu pijar. Tentu sangat melelahkan. Suatu ketika, Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Apabila kamu tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan." Imam Syafi'i dapat berkesimpulan seperti ini karena beliau sendiri telah membuktikan ucapannya. Imam Syafi'i begitu gigih menuntut ilmu. Berasal dari keluarga yang miskin, Imam Syafi'i telah menjadi yatim sejak kecil. Kala itu Imam Syafi'i kecil seringkali mengumpulkan potongan tulang unta, serpihan tembikar, pelepah kurma, hingga kulit binatang untuk ia gunakan mencatat hadis. Semua itu ia lakukan dengan sabar, sebab ibunya tak mampu memberikan kertas untuk mencatat. Ia pun mengembara ke berbagai negeri untuk belajar kepada para ulama. Sebuah upaya dan usaha yang tentu sangat melelahkan. Bagi seorang muslim berlelah-lelah dalam menuntut ilmu akan berbuah mulia. Derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mata manusia, ia akan mendapat penghormatan dan penghargaan serta kemapanan finansial. Sedangkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan pahala berlimpah, sebagaimana firman Allah, "Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah Ta'ala menyukai keletihan seorang muslim dalam menuntut ilmu yang bermanfaat. Belajar hingga terkantuk-kantuk, bersusah payah mendatangi majelis ilmu, meski jauh dan mengeluarkan energi dan biaya. Rasulullah SAW menegaskan akan jalan yang akan ia dapat di akhirat. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Ahmad. Kesulitan yang dialami oleh ibu hamil selama 9 bulan bahkan dirasakan para ibu dengan keletihan tak terkira. Tidur tidak nyenyak, kesehatan dan kejiwaan terganggu. Semua itu tak dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesemuanya itu insya Allah akan berbuah pahala. Setiap muslim akan diberi pahala oleh Allah pada semua musibah yang menimpanya di dunia, tatkala ia bersabar. Bahkan hingga duri yang menusuk kakinya akan menghapus dosa-dosanya. Terlebih lelah dan sakitnya seorang ibu dalam melahirkan. Bahkan kalau sekiranya Allah takdirkan sang ibu meninggal dunia karena melahirkan, maka dia meninggal dalam kondisi syahid. Nabi SAW bersabda, "Dan wanita yang meninggal dunia karena melahirkan itu syahid." Hadis riwayat Abu Daud. Mendidik anak sungguh-sungguh merupakan proyek jangka panjang yang sangat melelahkan. Namun kelelahannya sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari kiamat kelak ada sepasang orang tua yang diberi 2 pakaian teramat indah yang belum pernah dikenakan oleh penduduk bumi. Keduanya bingung dan bertanya, "Dengan amalan apa kami bisa memperoleh pakaian seperti ini?" Dikatakan kepada mereka, "Dengan kesabaranmu dalam mengajarkan Al-Quran kepada anak-anakmu." Merawat dan mendidik anak untuk menjadi generasi soleh-solehah bukan urusan yang mudah. Sungguh berat dan sangat melelahkan. Memiliki harta saja tidak cukup. Betapa banyak orang-orang kaya yang anaknya gagal karena mereka sibuk mencari harta namun abai terhadap pendidikan anak. Mereka mengira dengan uang segalanya bisa diwujudkan. Namun uang dibuat tidak berdaya saat anak-anak telah menjadi pendurhaka. Berbahagialah manusia yang selama ini merasakan kelelahan dan berhati-hatilah yang tidak mau berlelah-lelah. Segala sesuatu ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan yang besar mendapat keutamaan. Kebaikan kecil tidak akan pernah terlupakan. Rasulullah SAW bersabda, "Pahalamu sesuai dengan kadar lelahmu."
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menilai dan menghitung dengan teliti dan tepat atas semua prestasi hidup kita, sebagaimana firman-Nya. Dan bahwasannya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasannya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Al-Quran Surah An-Najm ayat 39 hingga 41. Oleh karena itu Rasulullah SAW pun sangat menganjurkan kita untuk tidak bersikap lemah, takut lelah dalam meraih segala hal yang bermanfaat bagi diri kita. Itulah sebabnya mengapa Muslim yang kuat lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan Muslim yang lemah. Muslim yang kuat imannya lebih Allah cintai daripada Muslim yang lemah iman. Sebab keimanan yang kuat akan membuat seorang Muslim selalu optimis dan bersemangat dalam meraih segala yang bermanfaat bagi dirinya. Ada sebuah kalimat motivasi dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, "Saat ini waktunya beramal dan tidak ada perhitungan. Adapun besok di akhirat adalah saat perhitungan dan tidak ada waktu lagi untuk beramal." Dunia adalah tempat kita berpayah-payah melakukan berbagai amal kebaikan tanpa kita ketahui seperti apakah perhitungan amal kita sebenarnya di sisi Allah Ta'ala. Apakah lebih banyak pahala ataukah dosa yang justru memenuhi timbangan amal kita? Maka kelelahan yang dirasakan seorang Muslim di dunia tak akan pernah lagi ia rasakan saat kedua telapak kakinya telah menjejak di surga. Dalam firman-Nya, dan mereka berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal, surga dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu." Al-Quran Surah Fatir ayat 34 hingga 35. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya oleh salah seorang muridnya, "Kapankah seseorang bisa beristirahat?" Imam Ahmad menjawab, "Jika kita telah menginjakkan kaki di surga, maka di sanalah kita akan beristirahat. Wallahu a'lam."